Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman yang ada di kolom komentar ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang ada di kolom komentar. Tetapi saya akan menjawabnya itu di video yang terbaru gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian alangkah baiknya bertanyanya itu di video yang terbaru biar pertanyaannya itu semuanya ngumpul di situ ya. Jadi saya mulai fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu gampang gitu teman-teman mencarinya. Jadi ketika kalian, memang saya selalu anjurkan ya, ketika kalian penasaran tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya selalu menyuruh sama teman-teman itu tonton video saya yang terdahulu gitu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini semuanya sudah saya share ya, sangat komplit sekali. Dan tetapi bagi teman-teman yang masih ada yang kurang paham, kurang mengerti tentang gangguan aslam, kalau seandainya mau bertanya, kalian biar mendapatkan jawaban itu di video yang terbarunya, jangan di video yang lamanya bertanyanya itu, cari video yang terbarunya. Jadi biar pertanyaannya itu semuanya kumpul ada di situ, dan saya mulai fokus menjawab pertanyaannya itu satu arah gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan kalian bertanya di video yang terlama gitu teman-teman ya, itu pemberitahuan di YouTube saya itu sangat banyak sekali. Ketika saya pijit itu bingung ya harus menjawab di video yang mana dulu. Soalnya ketika lihat itu video-video yang terlama juga, itu banyak sekali ada pertanyaan yang baru-baru gitu teman-teman ya. Nah makanya biar pertanyaannya bisa terkontrol juga, dan saya juga bisa bisa menindaklanjuti dengan sepengalaman saya. Alangkah baiknya kalian bertanyanya itu di video yang terbaru gitu teman-teman ya, biar kalian itu nggak ada perasaan marah gitu teman-teman. Wah ini Pak Abdurrahman nih, pertanyaan saya itu nggak pernah dijawab katanya gitu ya. Karena memang bertanyanya itu di video yang terdahulu gitu teman-teman ya. Nah, makanya biar saya bisa mengetahui juga, biar mulai fokus juga gitu teman-teman ya menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu, langkah baiknya di video yang terbaru saja gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputar gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang memang alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan aslam itu semuanya sudah saya share ya, sangat komplit sekali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian apa sih itu sebetulnya asam lambung, apa sih itu sebetulnya tentang GERD, kemudian tentang anxiety, kemudian tentang psikosomatis, was-was, cemas dan sebagainya, itu juga sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya tengok aja. Nah itu kemudian teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya yang belum subscribe, jadi iklan dulu nih, mohon di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya. Nah itu teman-teman ya, biar waktunya tidak panjang lebar, langsung saja teman-teman ya. Ini saya akan bahas di video yang terbaru yang berjudul mengendalikan dorongan ini itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini di video yang kelihatan nggak ya? Nah di video yang ini nih, yang gambar saya itu ada dua. Nah itu teman-teman ya, itu mengendalikan dorongan ini itu yang lebih kuat. Memang di video itu isinya bagi teman-teman yang tidak mengalami perang pikiran, saya sarankan tidak menonton video itu, karena takutnya kalian terpengaruh ya. Karena isi video itu hanya menceritakan untuk orang yang sedang mengalami perang pikiran gitu teman-teman. Dan yang tidak mengalami, alangkah baiknya kalian tidak tonton video yang episode itu teman-teman ya. Nah tetapi di sini juga banyak juga pertanyaannya, makanya saya bahas juga karena pertanyaannya aman lah. Jadi bisa kalian tonton untuk episode kali ini. Nah itu teman-teman ya, kita langsung saja teman-teman ya, iklan dulu nih. Nah ini ya, pertanyaan yang pertama itu dari siapa nih? Oh ini dari Olip Ulpa Alpia, udah saya jawab itu ya. Nah ini dari Ninja RR. Wah Ninja RR ya, komentarnya alhamdulillah sejak mengikuti arahan Pak Abdul, saya sangat termotivasi dan jauh lebih baik. Yang selalu saya ingat makan dan minum ya. Sekarang udah jarang sekali kelayangan kecuali lagi lapar.
Nah itu teman-teman ya, untuk begahnya juga cepat hilang setelah minum air hangat. Terima kasih banyak Pak Abdul, Bapak motivator para aslam, meski sesekali masih nyolek-nyolek tapi itu udah dianggap biasa, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya, kalau misalkan kelayangan kemudian ada begah-begah sedikit, sebetulnya itu hal yang sangat biasa sih sebetulnya ya. Ketika kalian sebelum terkena gangguan perasaan atau gangguan anxiety atau yang namanya gangguan psikosomatis, dulu juga kalian itu pernah mengalami begah, kembung kayak macam begitu ya. Cuman kalian itu perasaannya tidak terganggu waktu itu, jadi tidak ada cemas, tidak ada was-was, tidak bingung gitu teman-teman ya. Karena itu waktu dulu kalian itu menganggap hal biasa. Paling juga kalian itu menganggap wah masuk angin ini. Paling juga gitu teman-teman ya. Nah sekarang berbeda ketika kalian perasaannya sedang terganggu, jadi ada begah sedikit itu merupakan hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Karena perasaannya sudah mulai terganggu gitu teman-teman. Perasaan karena terganggu karena memang ada trauma terhadap kematian, takut ada apa-apa dengan saya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu hal yang sangat biasa. Jadi makanya harus dibiasakan ya, memahami seperti itu. Jadi kemudian dibiasakan, nanti kalian juga akan terbiasa. Ada begah sedikit ya biasa gitu teman-teman, karena memang biasa ya. Kemudian kalian beraktivitas lagi karena itu merupakan hal yang biasa. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Ninja RR ya. Nah kemudian dari Dedi Apriko udah dijawab sama saya. Kemudian Saniago Kaisa udah saya jawab juga. Kemudian dari Joko Suwanto, terima kasih Pak Abdul sudah ngasih pencerahan, ini yang lagi aku rasakan. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Oh ya, berarti Joko Suwanto itu sedang mengalami perang pikiran. Nah untuk Joko Suwanto, pahami saja isi videonya, kemudian lakukan juga metode penanganannya yang saya ceritakan di video itu ya teman-teman ya. Untuk Joko Suwanto, karena saya juga dulu pernah mengalami seperti itu dan menanganinya juga sebetulnya cukup mudah sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kitanya tidak mengetahui gitu, ini ada apa dengan kita, ini ada apa dengan saya, itu ya pasti bisa membingungkan juga teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian paham apapun yang terjadi dalam diri kalian, dalam pemikiran kalian, kalau misalnya kalian paham kemudian bertindak wajar, berpikir secara logika, ya kita itu tidak akan menjadi cemas, kemudian tidak akan berpikir kemana-mana teman-teman. Paling juga tersenyum lah, oh ini gangguan sedang terjadi, paling cuma gitu aja sih sebetulnya. Karena gangguan aslam itu atau gangguan pikiran juga sih sebetulnya, gangguan rumahan sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, itu dari Joko Suwanto. Kemudian dari Mama Abi Vlogger, dari 0 detik sampai selesai itu saya banget Pak Guru, terima kasih banget tipsnya, bismillah, semangat, saya pasti sembuh, amin ya rabbal alamin. Untuk Mama Abi Vlogger juga mengalami untuk perang pikiran, semoga cepat sembuh, sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Denny Majid Channel, alhamdulillah selama setahun ini saya mengikuti metode-metode dari Pak Abdul Rahman, saya berangsur membaik, sampai saat ini saya sudah sembuh total, alhamdulillah. Terima kasih Pak Abdul Rahman atas motivasi yang selama ini saya mengikuti sampai saat ini, sampai saya sudah sembuh total, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Tetapi untuk Denny Majid Channel, kalau seandainya Anda sudah merasa sembuh total, tolong untuk 3P-nya tetap harus dijaga, karena yang namanya 3P itu kalau tidak dijaga untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jujur itu bisa kambuh kapanpun, termasuk sekarang itu si Arpan, teman kita yang sudah sembuh itu, yang sering ada tampil di video saya itu, kemarin itu dia itu cueknya sudah mulai besar ya, sudah bisa kemana-mana, sudah bisa pergi malam-malam juga. Cuman dia itu nggak memperhatikan 3P-nya. Dia tuh sering pergi keluar rumah malam-malam gitu ya. Akhirnya tidurnya terganggu lagi gitu kan ya. Kemudian makannya, karena sekarang cueknya terlalu besar, akhirnya makannya sembarang lagi. Dan sekarang dia itu sedang kambuh lagi teman-teman ya. Nah itu patokan buat kalian. Sesehat apapun ketika kalian sudah sembuh total, makanya kalian tetap harus dijaga 3P-nya. Karena untuk menjaga 3P itu nggak keluar uang ya, nggak keluar uang, kemudian mudah juga melaksanakannya. Nah itu teman-teman, mudah, dan itu sangat penting sekali untuk kesehatan kita teman-teman ya. Nah itu untuk Denny Majid. Nah buat teman-teman yang lain juga, doakan Arpan ya biar cepat membaik lagi, karena barusan juga nelpon, Pak ini kambuh lagi gara-gara kemarin salah makan, kebablasan makannya ini itu dan sebagainya. Kemudian kemarin juga saya sudah sarankan, Pan jangan keluar malam-malam, udah deh
sebaiknya walaupun sudah sembuh total, alangkah baiknya dijaga untuk keluar malam, karena keluar malam itu kan anginnya nggak bagus juga gitu teman-teman ya. Nah kemarin itu sempat ikut saya ke rumah sakit, tujuannya itu untuk memberikan motivasi teman saya yang masuk rumah sakit. Dia itu pengen ngikut Pak katanya, saya juga pengen dong memberikan motivasi sama orang-orang yang sakit. Ya ayo saya bilang gitu ya. Nah ketika di situ pulangnya ya dia kena angin juga gitu, ada begah juga, cuman dia ketika begah karena masuk angin dia mulai paham gitu ya, apa nih masuk angin nih gara-gara malam nih katanya jalan-jalan pakai motor ngebut lagi, jadi anginnya, empasan anginnya itu sangat kuat sekali, jadi akhirnya dia masuk angin. Nah besoknya dia makannya nggak teratur ya, mentang-mentang cueknya rasa besar gitu teman-teman ya, akhirnya makannya nggak teratur. Jadi makanya kalau segala dihajar ya akhirnya ya gitu, sekarang kamu lagi. Cuman dia tadi juga telepon, Pak ini lagi kamu katanya. Aduh sialan katanya gitu ya. Tetapi nggak ada inilah, nggak terlalu apa ya. Jadi kamunya nggak terlalu besar gitu ya. Cuman nggak nyaman aja gitu. Nah itu buat teman-teman. Dan tadi juga dia itu minta, Pak nanti kapan-kapan bikin video lagi. Mau bikin video gimana? Saya bilang gitu, lu nya juga lagi sakit. Nah itu buat teman-teman ya. Nah itu jadi saya sarankan untuk menjalankan lagi 3P-nya. Nah itu teman-teman. Dan untuk Denny Majid channel juga samalah. Jadi ketika Mas Denny Majid channel ini sudah sembuh total, ingat untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun kalau seandainya tidak menjaga 3P-nya. Dan alhamdulillah saya juga dulu sudah sembuh total, kemudian karena memang rasa cuek itu menguasai hidup saya, dan akhirnya sembarangan lagi, dan waktu itu juga saya kambuh lagi. Dan ketika sekarang alhamdulillah semenjak yang kambuh yang kedua kali, karena dari situ mulai paham, oh ternyata 3P itu harus tetap dijalankan, dan akhirnya alhamdulillah sampai detik ini saya nggak kambuh-kambuh teman-teman, karena ya sering bahagia saja sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman sering bahagia, dan kemudian ya fokus sama 3P-nya. Setiap hari saya jalankan 3P-nya. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk Mas Denny Majid channel ini, semoga saja dia itu punya channel asam lambung ya. Kalau seandainya dia punya channel asam lambung ya alhamdulillah bisa membantu juga. Biasanya saya suka klik ya, itu pengen tahu nih orangnya mana bikin channel enggak gitu ya. Cuman untuk sekarang itu karena HP-nya HP adek ya, ditambah lagi ini sekarang itu saya sedang menjawab kolom komentar. Takutnya nanti kalau misalnya saya klik itu nanti komentarnya bisa scroll lagi ya. Nah tetapi untuk Denny Majid channel, semoga kalau misalkan punya channel asam lambung, saya doakan cepat berkembang dengan baik, kemudian harus ikhlas membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar itu menjadi pahala tersendiri ya. Dan kemudian ini berlaku untuk semua orang, bagi siapapun yang sudah sembuh total, ayo jadikan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini menjadi lahan ibadah buat kita semua. Bikin channel saja, bantu orang-orang yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Bayangkan saja, ada nilai kebanggaan tersendiri, ada rasa bangga tersendiri teman-teman ya, yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita membuat channel kemudian membantu orang-orang teman-teman ya, banyak sekali yang sudah sembuh. Itu jujur ya, menurut saya pribadi juga yang saya rasakan juga gitu teman-teman ya, ada kebanggaan tersendiri teman-teman. Walaupun seharusnya kebanggaan itu nggak usah dipublikasikan kayak macam begini, nggak usah diomong-omong gitu teman-teman ya, tetapi saya itu hanya ingin memberikan motivasi saja, hanya ingin memberitahukan saja bahwa ketika kalian melakukan kebaikan terhadap orang lain itu sangat berguna sekali teman-teman ya, manfaatnya sangat banyak sekali dunia akhirat teman-teman ya. Di akhiratnya kita nanti mendapatkan pahala, di dunianya itu ada kesenangan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Dan bayangkan saja ketika kalian sering mengalami bahagia setiap hari, niscaya hidup ini akan terasa sangat indah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Denny Majid channel, semoga saja dia membuat channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan kemudian bisa membantu orang-orang. Dan kalau seandainya Mas Denny Majid channel ini butuh bantuan untuk apa ya, untuk dipromosikan channelnya, tetap bakalan saya bantu siapapun orang-orang yang ingin membuat channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan tujuan untuk membantu orang lain, akan saya bantu teman-teman ya, akan saya promosikan. Kalau misalkan ada yang bertanya, Pak apakah nggak takut tersaingi?
Kenapa harus tersaingi teman-teman? Tujuan saya, najar dari pertama juga membuat channel Asam Lambung dan Anxiety Psikosomatis itu adalah sebuah najar ketika ada perbaikan dalam hidup saya. Ketika saya terkena gangguan asam lambung dan Anxiety Psikosomatis, saya itu bernajar ingin membantu teman-teman yang belum membaik sampai sembuh total teman-teman ya. Dan bayangkan saja sekarang itu sudah ribuan orang ya yang ikut channel saya, dan kemudian ketika banyak pertanyaan ya saya juga merasa apa ya, merasa sibuk sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada yang tidak terjawab itu merasa dosa tersendiri gitu teman-teman ya. Tetapi kalau seandainya banyak sekali channel YouTube yang berdiri ya merupakan alhamdulillah buat saya, jadi terbantu gitu teman-teman ya. Najar saya ikut terbantu juga. Nah itu teman-teman, itu untuk Denny Majid channel ya. Nah kemudian selanjutnya dari Lin Hartini. Assalamualaikum Pak Guru. Ya benar, kadang saya juga suka ada bisikan kalau lagi sendiri. Untuk menghindarinya saya selalu berkumpul sama keluarga. Perbanyak istighfar, juga merendam bisikannya. Terima kasih motivasinya, semoga Pak Guru sekeluarga diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama untuk Lin Hartini juga, semoga kesehatannya selalu meningkat sampai sembuh total, sampai benar-benar sembuh teman-teman ya. Nah itu jadi ketika perang pikiran itu ya harus dihindarinya, itu banyak sekali ragamnya. Yang penting alihkan pemikiran itu, apapun caranya yang bisa mengalihkan pemikiran seperti itu ya kita harus lakukan teman-teman ya. Nah itu untuk Lin Hartini, semoga saja kesehatannya selalu menyertai ya. Kemudian dari Puput Melati. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak, alhamdulillah 2 hari sudah bisa bermain poli lagi. Hati ini bahagia banget Pak. Nah gitu ya. Jadi ketika kita sedang terkena gangguan asam lambung dan Anxiety Psikosomatis, lalu murung di rumah, merasa-rasakan, berpikir tentang penyakit dan sebagainya. Nah ketika kita ada perubahan, bisa main poli lagi, bisa bermain lagi, bisa ketemu sama orang-orang, waduh ya, itu bahagianya itu sangat bahagia teman-teman ya. Karena ketika mengingat kejadian waktu terkena gangguan asam, itu kenikmatannya itu hancur ya, hancur. Jadi kita itu kayak orang yang menderitanya itu kayaknya, kalau misalnya berpikir kayaknya orang lain itu nggak semenderita kita teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi seolah-olah kita itu yang paling menderita di dunia gitu. Nah ketika ada perbaikan, kemudian bisa beraktivitas yang lain lagi, yaitu merupakan kebahagiaan yang sangat besar teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah ada perbaikan, kemudian merasakan sedikit bahagia saja misalkan gitu ya, walaupun kebahagiaan itu cuma sedikit saja, tolong ya syukuri saja, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, jangan lupa gitu ya, sama orang yang memberikan ujiannya, jangan lupa juga sama, bukan orang ya, jangan lupa juga sama yang memberikan kesembuhannya atau kenikmatannya. Makanya syukuri saja gitu teman-teman. Ketika kita tidak nyaman, syukuri saja, ternyata kita diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Dan kemudian ketika ada perbaikan ya kalian juga harus mensyukuri bahwa sekarang itu mulai diperhatikan juga untuk pemulihannya. Nah itu teman-teman, jadi sering-seringlah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, itu untuk Puput Melati ya. Kemudian untuk Jainal Abidin sudah saya jawab. Kemudian untuk Sukatin sudah saya jawab. Kemudian Kang Karto, alhamdulillah udah mulai membaik dan bisa bepergian jauh. Kemarin juga main ke saudara ke Cikampek, alhamdulillah rabbil alamin ya. Nah ketika sudah mulai membaik, sudah bisa pergi kemana-mana ya syukuri juga gitu ya. Kalau sekarang itu sudah ada perbaikan, ingat sama Maha Pencipta, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk Kang Karto. Kemudian siapa ini? Albarudin sudah saya jawab. Kemudian Reni, terima kasih sudah banyak memberikan ide-idenya Pak dan kasih solusinya. Sama-sama, karena untuk memberikan solusi, untuk memberikan informasi itu memang najar saya teman-teman ya. Jadi ketika yang belum membaik pasti saya kasih solusi dengan sepengalaman saya. Perlu kalian ketahui bahwa saya itu memberikan solusi, memberikan informasi itu hanya sebatas sepengalaman saya. Kalau misalkan kalian mau mengikuti silakan, kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa, karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli hipnotis, saya bukan ahli medis dan sebagainya. Tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan Anxiety Psikosomatis
selang beberapa tahun hingga membaik sampai sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman ya. Jadi cukup menggunakan metode saja, cukup menggunakan 3P saja, karena kita tahu sendiri bahwa penyebab gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu karena 3P-nya yang dulu itu ya berantakan gitu teman-teman. Akhirnya kita terkena gangguan asam dan arthritis psikosomatis. Nah itu untuk Reni ya. Kemudian dari Surya Waalaikumsalam, Cipanas hadir Pak. Benar sekali, aku sekarang sedang merasakan seperti bisikan yang mau celaka lah, disantet orang lah, kadang pikiran kosong, kadang rasanya mau mati, kadang seperti orang stres, kadang aku mikir apa aku udah stres. Ya Allah, semoga dengan motivasi dari Bapak semua yang mengalami seperti aku cepat diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk Suryana, sebaiknya kalian sering bersosialisasi dengan orang lain, sering mencari-cari kebahagiaan, apapun itu caranya, apapun itu bentuknya, apapun itu metodenya. Kalau membuat bahagia, lakukan saja. Nah itu teman-teman, karena untuk yang namanya bisikan dari pemikiran-pemikiran negatif, kemudian pikiran-pikiran negatif yang lain dan sebagainya, tentang imajinasi yang lain-lainnya itu bisa hilang, bisa tersingkirkan kalau hati kitanya bahagia. Kalau kitanya bahagia, kita tersenyum, kita tertawa, itu lupa segala-galanya. Bahkan untuk hal-hal penyakit kayak macam begitu ya, untuk utang juga pasti lupa teman-teman. Kalau kita tertawa pasti lupa segala-galanya. Nah itu teman-teman, itu logikanya ke sana. Dan itu sudah banyak buktinya. Coba ingat-ingat kejadian kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis atau perang pikiran. Ketika sebelum terkena itu, ketika kalian tertawa, bercanda sama teman-teman, apakah kalian ingat tentang yang namanya utang? Apakah kalian ingat dengan yang namanya penyakit? Tidak teman-teman, tertawa itu melupakan segala-galanya, kebahagiaan itu melupakan segala-galanya. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk Suryana, alangkah baiknya Suryana itu sering bersosialisasi dengan orang lain, mencari-cari kebahagiaan, apalagi yang bisa membuat tertawa, yang bisa membuat tersenyum, lakukan saja, apapun itu metodenya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Sulastri sudah saya jawab juga, kemudian Boik Poker sudah saya jawab, kemudian Tersna, dimana sensasi sudah agak membaik, kenapa pikiran negatif masih ada? Untuk pemikiran, untuk perasaan, itu namanya trauma. Yang namanya trauma itu butuh proses teman-teman. Kalau misalkan medis, prosesnya mungkin nggak terlalu lama, 1 bulan paling lama kita sudah beres, that's it. Cuma segitu kita sudah membaik. Tetapi yang namanya trauma itu perlu kalian ketahui bahwa trauma itu butuh tempo, butuh pelatihan, butuh pembiasaan, butuh pemahaman. Jadi temponya itu nggak sama kayak medis gitu teman-teman ya. Yang namanya trauma, yang namanya ketakutan itu melatih mental. Itu melatih mental itu butuh tempo teman-teman ya. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tergantung setiap orangnya rajin melakukan metodenya. Dengan cara apa? Sering jalan-jalan saja biar pikirannya fresh, kemudian mencari-cari kebahagiaan, atau misalkan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Itu sih sebetulnya ya. Nah itu kalau siapapun orangnya yang lebih semangat, lebih sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau hal-hal yang menyenangkan, itu pasti akan lebih cepat. Berbeda dengan orang-orang yang selalu berdiam diri di rumah, kemudian selalu merenung, selalu berpikir tentang penyakit, meratapi nasib. Di situ banyak sekali pikiran negatif yang selalu hadir. Nah itu pasti pemulihannya akan agak terlambat. Bukan tidak akan pulih, akan pulih, cuman agak terlambat ya. Berbeda dengan orang yang sering rajin melakukan hobi-hobi menyenangkan atau melakukan kesenangan, itu akan lebih cepat teman-teman ya. Itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Itu untuk Tersna ya. Kemudian untuk Mehmet Sakera 86, Madura hadir Pak Guru. Semoga para pejuang Islam termasuk saya, semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga Pak Guru selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis selalu diberikan kesehatan, selalu sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu untuk Mehmet Sakera 86. Kemudian untuk Usmardi Effendi, nah ini baru 58 menit yang lalu nih. Assalamualaikum Pak Guru, kalau hidung mempet banyak dahak, dah 4 hari, apakah boleh mandi? Untuk perut kadang masih begah, kaki masih dingin kalau pagi dan malam.
Nah ini untuk dahak itu sebetulnya bukan dari pilek teman-teman. Kalau misalkan dari dahak beda ya, dahak dengan ingus itu berbeda sepengalaman saya. Sekali lagi ingat-ingat ya, saya bukan dokter tetapi saya itu hanya menceritakan sepengalaman saya ya. Sepengalaman saya banyak dahak itu bukan dari pilek ya. Kalau dahak itu biasanya ada asam lambung naik ke atas. Kemudian asam lambung itu sifatnya tajam dan sudah mengiritasi bagian tenggorokan, dan cara perbaikannya itu adalah bentuk pertahanan tubuh kitanya itu dari dahak. Dahak itu untuk apa ya? Untuk melindungi bagian yang teriritasi. Jadi ketika makan kita ya, jadi biar tidak tergores lagi sama makanan. Nah itu ditambah lagi dahak itu untuk memperbaiki kalau seandainya ada kulit-kulit kita yang bagian dalam itu rusak. Nah itu teman-teman, atau iritasi. Jadi dahak itu sangat berguna sekali, tetapi dahak itu akan sangat mengganggu kalau seandainya produksinya itu berlebih teman-teman ya. Kayak macam kalau misalnya kita itu mau mendahak tapi agak sulit gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa ditangani juga dengan mudah dengan cara seperti apa? Sering-seringlah minum air hangat teman-teman ya. Cukup minum air hangat, rapi minum air hangat itu sangat penting sekali teman-teman untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kalau hidung mampet itu bisa dibedakan ya. Kalau misalkan dari panas dalam biasanya tidak ada ingusnya. Itu biasanya dari panas dalam yang disebabkan oleh asam lambung tidak normal. Tetapi kalau misalkan pileknya ada ingusnya, berarti itu dari virus influenza teman-teman ya. Dan untuk menanganinya juga sama, sering minum air putih saja teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari. Bayangkan saja, berpikir logikanya seperti begini. Ketika asam lambung tidak normal, ada panas dalam gitu teman-teman. Jadi panas dalam itu biasanya karena nilai keasamannya, asam lambungnya itu semakin asam, sehingga kita itu ada panas dalam. Ya logikanya campur aja sama air minum. Nah biar keasamannya itu nggak terlalu asam. Kita beli cuka 1 botol ya, kalau misalnya kita campur air, itu nilai keasamannya akan berkurang. Nah itu teman-teman yang logikanya ke sana. Nah kemudian bagaimana sih dengan virus influenza? Ya kalau virus influenza sebaiknya kalian cukup minum air hangat saja. Dengan air hangat juga nanti akan hilang teman-teman. Paling nanti hilangnya itu caranya itu ingusnya itu akan bertambah, dan ketika kita buang sudah cukup beres gitu teman-teman. Dan untuk influenza itu agak lama juga biasanya. Kalau misalkan sama air minum hangat itu biasanya prosesnya itu cuma 3 hari. Sepengalaman saya teman-teman ya, cuma 3 hari untuk virus influenza kalau kita minum air hangat terus-terusan gitu teman-teman ya. Tetapi terus-terusan juga jangan berlebihan. Cukup minimal 8 gelas dalam sehari. Kalau lebihnya misalkan 15, 16 boleh. Tetapi kalau misalnya sudah 30 ya udah nggak wajar juga gitu teman-teman ya. Apapun yang baik-baik, kalau seandainya berlebihan ya nggak baik juga gitu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan untuk panas dalam, selain minum air hangat pelan-pelan, kalian juga bisa dibantu dengan sering mengkonsumsi rebusan labu siam gitu teman-teman ya. Kemudian cincau, kemudian buah naga teman-teman. Nah untuk pepaya sangat bagus untuk menurunkan panas dalam, tetapi untuk pepaya itu tidak cocok-cocokan ya. Jadi kadang ada yang cocok, kadang ada yang tidak. Tetapi untuk rebusan labu siam, kemudian buah naga, kemudian cincau, setelah saya melakukan bukan penelitian ya, sering bertanya sama orang-orang yang selalu datang ke sini, itu mereka hampir 90% cocok, nggak ada sensasi. Tetapi untuk pepaya itu kadang ada yang cocok, kadang yang enggak gitu teman-teman. Jadi sensasinya itu katanya gitu teman-teman, karena waktu itu juga saya memang cocok gitu teman-teman. Jadi untuk yang tidak cocok saya tidak mengetahui. Nah tetapi ada orang yang tidak cocok dengan pepaya. Jadi ketika ada sensasinya itu, ketika makan pepaya itu kadang ada mual katanya Pak, ada mual, kemudian agak ada pusing juga gitu ya. Nah tetapi itu bukan pengalaman saya, tetapi saya menanyakan kepada orang yang tidak cocok memang seperti itu. Nah makanya untuk pepaya alangkah baiknya kalian coba saja dulu. Kalau misalkan kalian coba tidak apa-apa, fine saja, lanjut saja gitu teman-teman. Kalau misalkan tidak dilanjut ya bodoh sekali kalian ya gitu teman-teman. Nah itu jadi makanya berpikir logika, apa yang nyaman hajar saja, enggak yang nyaman tinggalkan gitu. Cuma segampang itu sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Itu untuk Usmardi Effendi ya. Kemudian masih begah ya, itu karena memang asam lambungnya belum normal. Jadi asam lambungnya itu masih menyebabkan ada gasnya gitu teman-teman ya.
Kaki masih dingin kalau pagi dan malam. Kalau pagi dan malam itu memang hampir rata-rata semua sama ya. Orang sehat juga kalau pagi-pagi itu ya suka mengalami dingin. Tetapi bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau siang hari mengalami di kaki dingin ya berarti itu nggak wajar. Nah berarti itu kalorinya kurang bekerja dengan baik. Nah makanya kalian harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori, kemudian sering berolahraga juga ya, sering beraktivitas juga, kemudian bantu dengan berjemur. Untuk berjemur itu alangkah baiknya kalian minimal 15 menit dalam sehari. Nah tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam, nitip untuk bagian kepala usahakan hindari dulu terkena panas. Jadi kalian caranya duduk di antara yang panas dan yang teduh. Jadi bagian kepala itu masukin ke bagian teduh, untuk badan kita jemur. Atau misalnya pengen menjemur bagian punggung, kalian kepalanya masuk ke bagian teduh ya, kemudian punggungnya dijemur saja. Nah itu teman-teman, dan itu juga tidak terlalu lama ya, cuman 15 menit minimal itu ya, maksimal ya, mohon maaf ya. Nah itu ya, itu untuk Uswandi Effendi. Kemudian untuk Reni, terima kasih Pak sudah membuat video ini, karena saya sendiri merasakan sampai takut sendiri dalam rumah nanti hilang kontrol. Semoga ini semua bisa terlewati, amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk Reni memang suka begitu ya. Jadi ketika perang pikiran, perang perasaan itu, suruhan-suruhan pikiran negatif kita itu lebih kuat biasanya. Nah tetapi biar pikiran negatif itu hilang kekuatannya, kalian pikiran positifnya harus lebih dikuatkan lagi dengan cara seperti apa? Sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, sibuk diri ya, menyibukkan diri gitu teman-teman ya. Karena untuk perang pikiran itu lebih dominan akan terjadi sama orang-orang yang selalu berdiam diri di rumah, kemudian selalu melamun, selalu menghayal gitu teman-teman. Jadi pikiran negatif itu akan lebih cepat hinggap ya. Nah itu untuk Reni lakukan saja, bersosialisasi dengan orang lain, kemudian mencari-cari kesibukan, apalagi yang namanya kesibukan yang bisa membuat menyenangkan hati dan pikiran, itu sangat penting sekali, lakukan saja biar cepat membaik. Nah itu teman-teman ya untuk Reni. Kemudian untuk Amin Sindu, sebenarnya penyakit ini berasal dari pikiran kita sendiri, dan tentunya obatnya juga dari pikiran kita sendiri. Semoga teman-teman semua segera pulih seperti biasanya. Cobalah berusaha ikhlas. Kalau kita ikhlas, pikiran menjadi tenang, dan ketenangan pikiran kitalah yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Memang penyakit ini tidak berbahaya, tapi akan lama semuanya kalau di pikiran kita selalu timbul pikiran negatif. Memang betul seperti itu. Jadi yang namanya gangguan pikiran negatif selalu hadir ya, obatnya harus dengan pikiran juga, pikiran positif. Pikiran positif apa? Yang lebih cepat mengalihkan pikiran negatif itu adalah rasa bahagia. Sekarang begini berpikir logikanya. Kalau seandainya kalian punya pikiran pikiran marah gitu ya, pikiran, atau misalkan pikiran dendam dengan orang lain, misalkan kalian berseteru dengan orang lain, ada di situ pikiran negatif, dendam ya, pengen menjambak orang tersebut, misalkan di pikirannya itu dendam terus, nggak mungkin kalian obati dengan rasa sedih gitu teman, karena rasa sedih dengan rasa dendam itu biasanya suka bercampur. Jadi berpikirnya itu rasa sedih itu begini, tadi saya itu udah dimarahin sama dia, akhirnya ya pikiran negatif ingin menjambaknya itu ya akan semakin tinggi teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan kalian belajar masa bodoh, kemudian ada pikiran bahagia gitu teman-teman, selalu melakukan hal-hal yang bahagia, nanti jiwa dendamnya tidak ada, kemudian pikiran sedihnya juga tidak ada teman-teman ya. Nah itu kalian nggak mungkin sekarang mengobati rasa sedih dengan pikiran sedih. Kalian lagi membayangkan kehilangan seseorang, misalkan menangis, kemudian nonton lagi kalian channel misalkan film-film tentang kehilangan seseorang lagi, ya tambah nangis teman-teman. Tetapi berbeda ketika kita ingin menangani yang sedih-sedih itu, kita alihkan dengan yang bahagia. Misalkan tontonan yang menyenangkan, nanti kalian tertawa, dan yang namanya tertawa terbahak-bahak, tertawa lepas, itu kesedihan pasti hilang. Nah itu logikanya ke sana gitu teman-teman. Makanya di channel ini saya selalu bilang, selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo berpikir secara logika biar kalian itu bisa bertindak dengan wajar. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Amin Sindu. Semoga saja teman-teman yang lain itu bisa membaca komenan Amin Sindu biar termotivasi, tercerahkan juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Amburadul Channel sudah saya jawab ya, ini dari Cimahi. Sebetulnya saya juga dari Cimahi, cuman ini Cimahinya di mana nih? Satu kota dengan saya ya. Nah itu kemudian Puput
Khairun Nisa. Nah, udah saya jawab juga. Ahmad Jarjani sudah saya jawab. Kemudian Widaningsih. Nih, benar banget Pak. Saya dulu lihat ini untuk Widaningsih. Karena memang di sini ada juga yang psikosomatis. Komenannya saya tidak bacakan ya untuk Widaningsih. Tetapi sudah saya sebutkan Widaningsih juga berkomentar sama. Untuk Widaningsih lihat dapur jadi takut pengennya. Nah itu ya untuk Widaningsih sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Alihkan pemikiran seperti itu gitu ya, dengan cara selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Insya Allah bakalan cepat membaik. Tetapi kalau misalkan pikiran itu selalu hadir, cukup teriak saja. Lakukan metodenya di video yang kemarin gitu teman-teman ya. Untuk Widaningsih kayak macam teriak dalam hati, kemudian selalu mengepaskan atau berteriak, ini apa-apaan. Cuman begitu ya. Itu untuk Widaningsih. Yang lain nggak usah tahu gitu teman-teman ya. Nah itu. Kemudian untuk Umi Sandi, Assalamualaikum Abu. Sekarang rada kambuh, cemas dan prank pikirannya gara-gara ada bengkak daerah telinga, demam yang akhirnya nafsu makan hilang. Kelayangan pun kambuh, subhanallah, mudah-mudahan cepat membaik. Bantu solusi Abu dan teman-teman seperjuangan. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bantu orang-orang ya. Nah untuk Umi Sandi, kalau seandainya sekarang lagi kambuh dan cemas, itu kenali dulu kambuhnya itu bagian mana dulu gitu teman-teman ya. Soalnya ketika kita mengenal itu kita tidak akan cemas. Berbeda ketika kita kambuh misalnya nih. Kamu misalkan bagian telinga nih bengkak misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tahu ini kenapa sih sebetulnya penyebabnya apa. Kalau belum tahu kita berpikir wah ini bagian telinga akan menjadi penyakit yang berbahaya. Nah nanti di situ ketika berpikir yang lain-lain akhirnya ada kecemasan juga. Tetapi berbeda ketika tahu penyebabnya, oh ini bengkak, oh wajar karena begini. Ketika kalian tahu cara menanganinya juga ya. Ketika mengenal atau mengenal penyebabnya, kalian nanti bisa mengetahui cara menanganinya dengan sendirinya gitu teman-teman. Karena untuk semuanya itu rata-rata ya gangguan rumahan juga sih sebetulnya ya. Nah itu gara-gara ada bengkak daerah telinga, kemudian demam. Itu bengkak daerah telinga itu misalkan daerah sini, itu biasanya dari panas dalam teman-teman ya. Dari itu kalau misalnya ada bengkak daerah sini itu biasanya dari panas dalam. Kemudian di sini juga sering ada jendilan ya, itu dari panas dalam juga biasanya gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah demam, itu memang seperti itu ya, berarti panas dalamnya ya udah fasenya udah agak tinggi gitu teman-teman ya. Sering minum air hangat aja, nggak apa-apa. Air hangat itu lebih penting, lebih bagus gitu. Dan kemudian bantu juga dengan seperti tadi ya, sama ya saya jelaskan di kolom di pertanyaan yang tadi untuk panas dalam ya, bantu dengan cincau, kemudian labu siam dan buah naga gitu teman-teman ya. Kemudian Sri Ayu Gorontalo hadir Pak Guru, terima kasih sudah selalu hadir. Semoga saja videonya bermanfaat ya, dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Sri Ayu. Kemudian Ipal Anje ya, Andrekan hadir Pak Guru, masih takut dengan makanan-makanan baru, masih mantang terus. Nah kalau misalkan ini yang masih mantang-mantang makanan, kalau seandainya kalian ingin ada perubahan, alangkah baiknya kalian perhatikan saja sensasi dari medisnya. Sensasi medis untuk asam lambung itu begah, kemudian perutnya terasa panas, kemudian ulu hati yang lebih dominan itu ulu hatinya terasa sakit kalau misalnya dipijit seperti ini nih. Saya udah pijit keras nih ya. Nah kalau misalnya dipijit seperti itu, jangan untuk dipijit, untuk dipegang kayak macam begini itu kayak terasa mengganjal. Nah itu berarti medis kalian belum membaik. Sebaiknya kalian jaga saja jenis makanannya. Kemudian apalagi yang masih ada begah-begah, makan apapun selalu begah, makan ini pun selalu begah, sebaiknya jaga saja jenis makanannya. Tetapi kalau untuk sensasi medis seperti itu tidak ada, berarti kalian itu harus mulai mencoba makanan-makanan yang lain. Kenapa harus mulai mencoba? Biar membiasakan lagi pencernaannya teman-teman ya. Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis, kita makanannya itu dijaga semuanya ya. Dan ketika sekarang itu sudah normal, sekarang itu jadi ketika mau mencoba makanan yang lain itu pasti agak sensitif juga lambung kita teman-teman ya. Nah makanya biasakan dari sekarang, tetapi cara membiasakannya itu jangan terlalu berlebihan. Cuman icip-icip aja. Dulu saya juga waktu pertama-tama kalinya cuman di mulut saja, yang penting kerasa di mulut. Nah lambat laun mulai mencoba dimasukkan ke dalam lambungnya, ditelan gitu teman-teman ya. Walaupun nelannya itu cuma sedikit sih sebetulnya ya.
Nah itu kemudian ketika sudah terbiasa akhirnya bisa makan banyak juga. Nah itu teman-teman, dan ketika sudah banyak makan hal panterangan, subhanallah sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Ipal Anjani ya, masih takut dengan makanan baru, masih mantang juga. Nah itu jadi ketika sensasi medisnya ada, sebaiknya jaga saja jenis makanannya. Kalau misalkan sensasi dari medisnya tidak ada, ya sudah mencoba saja. Tapi Pak, saya ini masih mengalami badan pegal-pegal, itu bukan dari asam lambung teman-teman ya. Kalau misalnya badan kalian pegal-pegal, itu bukan dari asam lambung, tetapi itu sensasi atau dampak atau hasil dari kalian stres. Stres kenapa? Sering memikirkan tentang penyakit, sering berpikir hal-hal yang lain itu menjadi besar gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian untuk Kelvin, Met siang Pak Guru, saya mengalami seperti apa yang Bapak ceritakan, terus saya paling takut dekat dengan anak laki-laki saya, seperti bisikannya, anakku terus sambil minum. Nah itu ya. Ini karena memang saya menjawabnya itu komenan di video yang berjudul Perang Pikiran. Jadi kalau seandainya ada komentar-komentar yang terlalu menjurus ke yang lain-lain, tidak saya bacakan. Untuk Kelvin, mohon maaf saya tidak akan bacakan, tetapi saya memahami ya. Sebentar ya, saya baca dulu sebentar. Nah itu ya, untuk Kelvin, dimohon selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Itu hanya bisikan dari pikiran negatif. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Jadi bisikan negatif itu serasanya itu lebih kuat daripada pikiran positif teman-teman ya. Nah makanya biar terkalahkan pikiran negatifnya, selalu melakukan kesibukan ya, beraktivitas yang menyenangkan, kemudian mencari-cari kebahagiaan. Nah itu ketika kita hatinya bahagia, otomatis pikiran negatifnya itu akan terkikis sedikit-sedikit. Dan ini Kelvin itu sudah 10 tahun ya, apalagi sudah 10 tahun ya, cepat hindari ya, jangan curhat sama orang lain lah, jangan curhat sama orang yang belum pernah mengalami. Karena ketika curhat, kita itu curhat, kemudian curhat tentang penderitaan kita sama orang yang belum pernah mengalami, itu nanti larinya kita ditertawakan, dianggapnya kita itu agak-agak sedeng, agak-agak gila gitu teman-teman ya. Padahal mereka tidak tahu apa yang kita rasakan, sebetulnya itu mudah gitu teman-teman. Dan dulu juga sama dulu ya, ketika saya sedang terkena macam begitu, orang-orang itu ya menyepelekan teman-teman ya. Dan ketika menyepelekan itu menjadi pemikiran yang sangat besar. Bahkan di situ pikiran negatif itu hadir. Selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan sama orang-orang itu, berikan dia gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis atau perang pikiran. Nah itu biar mereka itu merasakan kayak macam saya itu seperti apa. Dulu itu seperti itu gitu ya. Nah makanya ketika kalian mempunyai hal seperti itu, alangkah baiknya kalian itu tidak membicarakan sama orang yang belum pernah mengalami gitu teman-teman. Yang penting kalian sudah tahu saja bahwa gangguan ini tidak berbahaya. Kuncinya cuma melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, biar pikiran negatifnya tidak selalu hadir gitu ya. Itu untuk Kelvin. Nanti juga bakalan membaik kalau seandainya melakukan hal-hal seperti itu. Nah itu. Kemudian untuk Henny Sulistiawati, Assalamualaikum Pak Guru. Ya Pak, kadang terjadi ke diri saya kalau saya bukan ke perbuatan melakukan sesuatu, tapi pemikiran negatif mengarah ke kecemasan dan ketakutan, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Memang benar Pak, saya sering menanganinya dengan teriak seperti itu, terutama kalau sendirian. Bagus ya. Dan ini komentarnya sangat panjang sekali, tetapi untuk mempersingkat, saya nggak bacakan semuanya, tetapi saya mulai paham di situ ya. Untuk Henny Sulistiawati, memang seperti itu sudah bagus ya caranya, karena saya juga menanganinya dulu seperti itu ya. Semoga saya cepat membaik ya, Henny Sulistiawati. Semoga saja cepat membaik sampai sembuh total gitu ya. Kemudian untuk Dewi Antika sudah saya jawab. Jidan Dordan, Assalamualaikum Pak Broman dan kawan-kawan, mohon bantuannya. Saya sudah terkena aslam ini sudah 1 tahun lebih. Gejala masih saya rasakan, tenggorokan terasa ada yang mengganjal,
dan mata buram sama sering sakit kepala, itu gimana ya solusinya biar menangannya, mohon solusinya. Untuk Jidan Dordan, karena ini sekarang durasinya udah 44 menit, alangkah baiknya tonton video-video yang saya sebelumnya, karena untuk mata buram, tenggorokan terasa mengganjal, kemudian sakit kepala, itu sudah ada di share ya. Kalau nggak salah di video-video bulan kemarin ada komplit di sana. Bagaimana cara menanganinya sudah saya jelaskan. Kemudian kenapa juga bisa mengalami sakit kepala, bisa tenggorokan mengganjal, itu sudah saya jelaskan ya. Tengok saja. Ini karena durasinya sekarang udah 44 menit lebih, hampir mau 1 jam kurang. Saya persingkat saja ya. Ini untuk Irfan Firdaus sudah saya jawab. Kemudian yang belum saya jawab, Cepi Sidik, Taslim Wiguna, kemudian Ratna Komala udah saya jawab. Nijam Al Farizki, kemudian Sawa Alpi sudah saya jawab dari Brunei. Terima kasih nih, Brunei selalu hadir ya. Kemudian Rifki M sudah saya jawab. Endi Effendi udah belum ya. Devia Apriliani, Suwani-Wani udah saya jawab. Husnawati, Kansa selalu like, terima kasih. Deka Kue, Nur Sipa Khurnisa, Haris Rider, Moh Arifin, Milawati Autada, Tahtia, kemudian Lampu Gentur, Gonyeng Klaten, Eko Widodo, Reni banyak sekali nih yang bertanya. Arul Mini, kemudian Widaningsi juga bertanya lagi. Abah Apuy, Ica Jelek, Sairi Anwar, Julaila Hafizah, Agustinus Momere, kemudian As 001 Mantia katanya udah saya jawab ya. Kemudian Warga Gandul udah saya jawab. Pejuang Semu udah saya jawab. Juli Suciati, Sapi Liar udah. Ini banyak sekali yang udah dijawab ke bawahnya. Mawan Tasya, Tahtia, Amin H hadir Kang, masih. Taufik Anwar sudah saya jawab. Ini banyak yang sudah jawab. Driver Grand Mac, kemudian udah ya, yang lainnya sudah saya jawab ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf sekali karena sekarang durasinya sudah 46 lebih. Jadi mohon maaf sekali, nanti mungkin di episode selanjutnya ketika teman-teman mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mulai dari sekarang alangkah baiknya kalian bertanyanya itu di video yang terbaru, biar saya itu fokus di video yang terbaru. Tetapi kalau misalnya kalian ingin mengetahui tentang seputaran gangguan asam lambung, alangkah baiknya kalian tonton video-video sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung itu ya semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, 1001 macam sensasi, kemudian cara menangani setiap sensasi yang datang dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sudah saya ceritakan, sudah saya share. Nah makanya sesuaikan saja videonya dengan kebutuhan kalian teman-teman ya. Tengok saja video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, saya akhiri videonya teman-teman ya. Tapi sebelum saya akhiri, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya. Kemudian doa saya selalu sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat membaik lagi, cepat kembali lagi kayak dulu lagi, baik moodnya, semangatnya, emosinya, bahagianya, dan sebagainya tentang yang dulu. Semoga saja itu cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan kita yang dulu itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap semangat, tetap ceria, tetap kuat, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nantikan video selanjutnya hanya di channel Abdul Rahman, channel kita semua, channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.